Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Pantekosta, biarlah roh Tuhan ada berserta dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Terlalu dalam
kasih Tuhan untuk perjumpaan kami pada pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah kepadamu walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kerinduan kami untuk beribadah boleh menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan juga. Sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman. Sekali lagi, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, haleluya, masih semangat ya memuji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panggungnya, Yesus
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang lagi. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menyanyikan pujian dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang urapi kami, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Kita angkat pujian ini dari awal, bagian lebih sungguh-sungguh lagi. Yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang
datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, sekali lagi datang, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami, datang penuhiku, rapi kami Tuhan, datang urapiku, segarkan kami, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, sekali lagi Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh disenangkan dan Engkau yang boleh dipermuliakan lewat puji-pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Dan tiba saatnya sebentar Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Walaupun ya setiap minggu saya katakan bahwa kita beribadah aturan pemerintah, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa itu tidak mengurangi ya kualitas firman Tuhan, itu tidak mengurangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Apalagi momen spesial hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, hari Pantekosta. Ya, kita boleh memperingati. Saya bersyukur pada pagi hari ini kami Yabes Ministry boleh melakukan ibadah seperti saat ini. Ya, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, dan saudara yang boleh ikut ambil bagian dalam ibadah live streaming baik Facebook ataupun Instagram yang ada di PMKK STV Bandung. Saya percaya pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai yang ke-13. Saudara di rumah boleh membuka Alkitab. Lembaga Alkitab memberi judul Pentakosta. Ya. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan saudara, satu perikop tentang bagaimana diceritakan Pentakosta atau Pantekosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema judul saya pada kesempatan ini mengenai pelajaran penting di hari Pentakosta. Pelajaran penting di hari Pentakosta. Nah, orang Israel, umat Yahudi, ada 3 hari raya besar yang mereka harus lakukan dan mereka harus memperingati atau mereka terus lakukan setiap tahun. Yang pertama itu adalah hari raya Paskah. Ya, Paskah itu berbicara bagaimana dalam orang Yahudi ya, Yesus adalah domba Paskah yang dikorbankan. Dan yang kedua, 3 hari raya besar. Sebenarnya ada 7, tetapi di yang lebih besar 3 ya. Yang kedua, hari raya Pentakosta atau Pantekosta itu berbicara bagaimana hari raya panen gandum, hari raya sukacita besar, hari raya ucapan syukur, ya, hari Pentakosta. Dan hari terakhir, hari raya Pondok Daun. Ya, itu orang Yahudi memperingati. Tetapi pada kesempatan ini saudara, saya ingin berbicara mengenai pelajaran penting di hari Pentakosta. Ya, di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Tiba. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ya. Kalau dalam perjanjian lama dilihat ya Paskah atau Passover, bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, hari Pentakosta ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada waktu itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, perlu juga kita ketahui bahwa kalau hari Pentakosta itu di mana dikatakan bahwa semua orang-orang Yahudi yang berada di seluruh dunia, mereka harus berkumpul karena hari ini adalah hari ucapan syukur yang besar. Hari ini adalah hari ucapan syukur yang mereka bisa dikatakan itu suatu kegirangan, ya, melimpah karena Tuhan memberkati mereka panen gandum. Kalau mungkin di Manado saudara, saya katakan bahwa kalau ada setiap desa, tiap daerah, kabupaten itu ada pengucapan
ada ucapan syukur, misalnya Desa Tatelu merayakan ucapan syukur. Misalnya Remboken ada ucapan syukur. Nah, saya teringat waktu saya masih di Manado, ada ucapan syukur itu satu kabupaten, Kabupaten Minahasa. Karena kelahiran saya dari Remboken, Remboken itu masuk di Kabupaten Minahasa. Saudara, baru mau pergi ke Remboken, macetnya minta ampun. Ya, waduh, dari segala daerah, karena Minahasa itu di sekitar ada Minahasa Utara, ada Minahasa Selatan, Tomohon, Minahasa Tenggara. Jadi kabupaten kota di sekitaran Kabupaten Minahasa itu berkumpul. Jalan, akses jalannya nggak begitu banyak, berkumpul sampai macet. Tung saya bawa motor sama keluarga gitu, pulangnya sangat-sangat macet. Dan saya melihat bahwa ketika ada ucapan syukur di daerah kami di Manado itu, ada suatu kegirangan gitu. Setiap rumah itu mempersiapkan makanan-makanan yang terbaik. Setiap rumah itu mempersiapkan hasil-hasil yang terbaik. Mereka konsumsi sendiri. Kalau ada kenalan lewat, mereka langsung panggil, ayo datang, makan. Bukan saja cuma waktu itu, saudara. Ada istilah orang Manado, babungkus. Dibungkusin lagi. Ya, yang dari pihak yang merayakan ucapan syukur itu dibungkusin kepada saudara atau teman-teman keluarga yang mau pulang. Sampai-sampai motor kan knalpotnya cuma satu ya, knalpotnya jadi 4 ya, knalpot asli. Terus ada masakan Manado khas itu, ada nasi jaha pakai bambu, ada ya tino ransak. Waduh, pokoknya belum dodol ya, bisa dikatakan itu mereka mensyukuri. Nah, saudara, orang Israel, umat Yahudi pada waktu itu, kalau mereka merayakan hari Pentakosta itu, mereka dengan limpah bersyukur. Ya, itu gambaran mereka dari daerah-daerah, dari luar negeri mungkin mereka datang memperingati hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini ada 2 hal yang saya bisa bagikan di momen hari Pentakosta ini. Ada 2 hal yang kita boleh pelajari. Sebenarnya banyak pelajaran ya di hari Pentakosta ini, tapi ada 2 hal yang merema dalam hidup saya dan saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama ya, hari Pentakosta ini pelajaran yang penting adalah sukacita dan ucapan syukur yang besar harus ada dalam persekutuan. Pertama, pelajaran penting di hari Pentakosta. Jadi biarlah dalam setiap persekutuan kita sebagai orang percaya harus didasari dengan ucapan syukur dan sukacita. Ya, kenapa saudara? Saya bacakan lagi. Ketika tiba hari Pentakosta, atau saya katakan bahwa ketika tiba hari ucapan syukur, hari sukacita yang limpah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita mengadakan suatu persekutuan, dalam kita mungkin mengadakan suatu ibadah, biarlah didasari oleh ucapan. Kita datang kepada Tuhan bukan kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan kita rindu disembuhkan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan kita doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama yang harus kita ingat, kita mau datang kepada Tuhan kalau kita beribadah, kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih saya ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Ucapan syukur yang timbul dari dalam hati kita bahwa sungguh itu terlalu baik Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, jadi momen hari Pentakosta. Yang pertama pelajaran yang penting apa saudara? Mari saat kita mengadakan suatu persekutuan dalam ibadah, persekutuan dalam keluarga di dalam Tuhan, dasarilah itu dengan sukacita yang besar. Dasarilah itu dengan ucapan syukur yang besar dalam kita menjalani hidup ini. Kalaupun saat-saat ini
Keadaan kita dibatasi oleh karena COVID-19. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang kumpul di rumah mengikuti ibadah live streaming ini, ada dalam hati saudara ada ucapan syukur, ada kebahagiaan bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Tuhan itu terlalu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa aku ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sukacita yang melimpah, ucapan syukur yang timbul dalam hati untuk merayakan hari Pentakosta. Saya katakan tadi bahwa ketika tiba hari Pentakosta, ketika tiba hari untuk berkumpul, mereka hidup dalam ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Dari yang dikasih oleh Tuhan ada lagu almarhum Pendeta Ondatu, Om Yoyo mengatakan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan kekuatanku. Dari awal saudara, kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Jadi ketika kita mengadakan perkumpulan, ketika kita mengadakan persekutuan, yang beban berat itu kita tinggalkan. Ketika kita mengadakan fellowship sebagai saudara-saudara beriman, orang percaya, itu masalah, pergumulan kita tinggalkan. Kenapa? Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus yang terlalu baik dalam hidup kita. Yesus mau kita datang dengan ucapan syukur yang melimpah. Dan itu diingatkan melalui momen hari Pentakosta, melalui momen hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita mau datang dengan sukacita. Jadi saudara, pelajaran yang pertama dari hari Pentakosta ini adalah mari dalam kita mengadakan suatu perkumpulan ibadah, taruh dalam hati kita ada ucapan syukur, sukacita yang dalam setiap hidup kita. Ada satu lagu lagi ya, saya teringat lagu ini kalau di GPDI Cianjur sering dinyanyikan gitu ya. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita karena Dia. Waktu aku dalam lemah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, sukacitaku berlimpah. Bersukacita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, apa saudara? Setiap hari ku berpesta. Ketika sukacita limpah dalam hidup kita, hidup saya dan saudara, setiap hari kita ada sukacita, setiap hari berpesta. Saudara, kalau saudara ke pesta, ada nggak ketika saudara sampai di pesta pernikahan, lihat orang-orang yang hadir begini semua? Atau ketika saudara melihat pesta pernikahan, ucapan syukur, ulang tahun, pesta naik rumah baru, pesta pokoknya. Ada nggak saudara menemukan ada di pesta itu semua orang gini semua? Kenapa Pak? Ya pestanya begini-begini saja. Nggak ada saudara, kalau sampai di pesta ada lagu-lagu iringan dengan ucapan syukur, lagu-lagu kegembiraan, itu pesta. Jadi ketika kita bersukacita, setiap hari kita berpesta. Dan keadaan hari-hari ini yang membuat kita tidak bersukacita, itu kita akan hilangkan semuanya. Karena
kita boleh ingat momen spesial di hari Pantekosta ini adalah sukacita, ucapan syukur yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Dan berkembangnya gereja Tuhan, gereja awal pada waktu itu dengan luar biasa. Ada yang mau dirajam, mau dibunuh seperti Stefanus karena memberitakan firman Tuhan dengan gagah berani. Mau dibunuh tapi masih ada sukacita. Malahan masih mendoakan orang yang mau merajam dia. Itu dampak efek dari hari Pantekosta. Itu dampak dari di mana Roh Kudus boleh bekerja kepada murid-murid pada waktu itu. Sampai hari ini gereja ditekan, gereja dianiaya, gereja dicari-cari kesalahan, tetapi masih tetap eksis, berdiri, masih ada sukacita. Karena itu pengaruh dampak di mana Roh Kudus boleh bekerja. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran penting dari hari Pantekosta adalah biarlah sukacita, ucapan syukur yang besar dalam diri saudara ada dalam setiap persekutuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajaran apa yang kita boleh pelajari di hari Pentakosta, di hari Pantekosta ini? Nah, di sini ada Alkitab lain, judulnya bukan cuma Pentakosta, tetapi ada Alkitab salinan lain, temanya memakai Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Kan menjadi pertanyaan, kenapa enggak hari raya Pasca Roh Kudus dicurahkan? Kenapa harus hari raya Pentakosta Roh Kudus dicurahkan? Menjadi pertanyaan. Saudara, saya mempelajari di sini, ya. Kalau seperti saya katakan tadi, ada 3 hari raya besar orang umat Yahudi. Yang pertama, hari raya Paskah. Paskah itu berbicara mengenai keselamatan, di mana Yesus yang adalah anak domba Paskah, dia harus dikorbankan. Yesus harus menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, berbicara Paskah itu berbicara tentang asas-asas keselamatan. Artinya kita percaya, kita bertobat, lahir baru, dibenarkan, diangkat menjadi anak, dan dikuduskan. Itu seputaran dengan hari raya Paskah. Ya. Kami mempelajari masa raya orang Israel. Jadi ada hal-hal pelajaran yang penting, ya, di mana hari Paskah itu atau memperingati Paskah berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu Paskah. Nah, berikut yang kedua, hari raya Pentakosta. Tadi saya katakan bahwa kenapa Roh Kudus datang pada hari raya Pentakosta? Roh Kudus begitu bekerja dengan luar biasa di hari raya Pentakosta. Karena hari raya Pentakosta itu berbicara mengenai proses kedewasaan. Yang pertama, ketika kita menerima keselamatan. Yang pertama, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, kita percaya, kita bertobat, kita lahir baru, dibenarkan, diangkat menjadi anak, dikuduskan. Belum sampai situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan yang ada. Ada step yang kedua, kita naik tangga, yaitu Pentakosta atau pendewasaan kerohanian kita. Proses kita didewasakan, dibakar dengan api Roh Kudus, dibakar dengan kuat kuasa Roh Kudus kepada gereja Tuhan yang ada. Kita udah berada di step yang kedua. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu ada baptisan Roh Kudus atau juga karunia-karunia Roh Kudus. Nah, Petrus atau murid-murid pada waktu itu, mereka berkumpul dan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, kerohanian mereka dewasa di dalam Tuhan. Sebelumnya pengecut, sebelumnya tawar hati, sebelumnya apa? Menyangkal Tuhan Yesus, sebelumnya tidak percaya akan apa yang Yesus kerjakan, padahal mereka melihat secara langsung. Tetapi ketika momen hari spesial, hari Pantekosta, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan luar biasa. Pasal 3 ketika saudara boleh melihat, atau mulai dari pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Petrus dengan berani dia berkhotbah.
Pasal 4, apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes. Pasal 3, mereka menyembuhkan orang lumpuh yang mau datang ke bait Allah. Pasal 4 dikatakan Petrus, Yohanes di hadapan mahkamah agama. Yang pertama ketika Yesus masih ada, Yesus bilang ketika engkau diperhadapkan dengan mahkamah agama, gak usah takut. Gak usah khawatir apa yang engkau akan sampaikan atau apa yang engkau akan katakan. Karena Roh Kuduslah Ia akan memampukan engkau. Itu mereka belum alami. Dan ketika Roh Kudus bekerja melalui momen hari Pentakosta, nyata pasal 4 mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama, sidang. Mereka dengan berani. Itu berarti bahwa ada suatu kedewasaan rohani yang menjadi bagian dalam hidup Petrus dan teman-teman. Sampai dengan luar biasa. Ya, awal mula gereja Tuhan, Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka dengan berani memberitakan Injil. Sudah gak jadi pengecut lagi. Sudah gak takut lagi, dengan berani memberitakan Injil itu. Disertai oleh tanda-tanda Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua, kenapa Roh Kudus datang atau dicurahkan di hari Pentakosta? Karena saudara juga perlu ketahui bahwa ketika hari Pentakosta itu banyak orang dari seluruh penjuru orang Yahudi harus berkumpul di Yerusalem. Makanya saudara ketika tadi di situ dikatakan ada yang ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Segala bangsa loh berkumpul. Ini menandakan bahwa, saya baca di ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi orang-orang pada waktu itu heran melihat bahwa murid-murid Yesus, mereka berbahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu mereka, ya seperti ada bahasa Mesir lah, ada bahasa bisa dikatakan Roma, ada bahasa Media, Partia, Elam, dan Mesopotamia. Banyak bahasa-bahasa yang mereka bahasakan. Dan orang-orang itu yang berkumpul bingung, heran, loh kok mereka bisa ngomong dengan bahasa kita. Padahal mereka kan orang Galilea. Ya, padahal mereka kan cuma ada seputaran Galilea. Kok mereka bisa berbahasa bahasa lain? Nah, ini juga yang menjadi perdebatan hari-hari ini, bahwa katanya di Kisah Para Rasul 2 itu bukan ya bahasa roh. Bahasa roh itu nanti di 1 Korintus 12 dan 14. Dan bahasa roh itu adalah karunia dari roh. Tapi kami gereja Pantekosta ya mempelajari atau kami meyakini bahwa Kisah Para Rasul 2 ini ketika murid-murid berbahasa-bahasa lain itu bahasa roh. Dan itu saya lebih diyakinkan bahwa waktu saya praktik di Jakarta 2009 sampai 2012, setiap minggu organisasi gereja di Jakarta itu mengadakan bedstone hamba-hamba Tuhan DKI Jakarta setiap Senin, setiap minggu setiap Senin ya. Waktu itu saudara, karena saya ngasih praktek saudara, kami pengerja disuruh sama gembala kami untuk ikut bedstone. Ketika pada waktu itu, karena gerejanya tidak begitu besar di ruko, pas saya agak terlambat karena macet dan teman-teman, dan ketika kami sampai sudah penuh, dan pada waktu itu baru selesai firman Tuhan. Aduh, saya dan teman-teman mau masuk, udah kagok. Penerima tamu sudah lihat, ayo masuk. Dan saya pada waktu itu diantar oleh penerima tamu, oleh hamba Tuhan setempat, disuruh duduk di paling depan.
Semua hamba Tuhan sudah berlutut ya. Dan saya disuruh paling depan. Kebetulan saudara, di sebelah saya ada hamba Tuhan senior. Waduh, saya jadi, gimana ini? Jadi kagok. Ini hamba Tuhan senior yang sekarang mungkin udah 80 lebih. Masih ada saudara. Ketika dalam penyembahan saya langsung duduk dan berlutut penyembahan. Di situ saya melihat hamba Tuhan senior ini. Dia berbahasa-bahasa lain, bahasa roh dengan menggunakan bahasa Tionghoa. Apakah hamba Tuhan ini diajarkan bahasa Tionghoa? Tidak, saudara. Dan itu memang saya lihat bahwa di kisah 2 ini bahasa-bahasa lain itu dikerjakan oleh Roh Kudus, berbahasa roh. Pakai bahasa Tionghoa. Dan saya mendengar itu sempat kaget dan saya merasakan Roh Kudus bermanifest dalam ruangan itu. Bahasa Tionghoa, waduh, saudara. Dan sekali lagi dalam tanda kutip kami mempelajari, khususnya kami di Gereja Pantekosta di Indonesia, tidak diajarkan berbahasa roh. Sekali lagi untuk kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, Roh Kudus itu tidak diajarkan. Ya mungkin karena banyak perdebatan yang ada, tapi kami tidak diajarkan. Ketika roh memenuhi seseorang, penuh. Ketika penuh, dia akan keluarkan, dia akan berbahasa-bahasa lain yang dia tidak mengerti. Beda dengan karunia berbahasa roh yang di dalam 1 Korintus 14. Itu harus ada yang menafsirkan. Dan tidak semua berbahasa roh. Karena itu karunia. Harus membedakan karunia berbahasa roh dan kepenuhan ketika orang kepenuhan Roh Kudus sehingga dia berbahasa roh. Itu ada suatu perbedaan seperti itu. Saya teringat juga almarhum Bapak Pendeta Awan Datu. Kami 2008 sekolah Alkitab cuma 2 kali 3 kali pertemuan pelajaran tentang Roh Kudus. Dan kami tiap angkatan selalu berdoa. Beston pagi, beston malam, doa malam Tuhan. Tuhan gerakkan. Kami sapaan akrab panggil Om Yoyo. Tuhan gerakkan Om Yoyo. Karena kesibukan di organisasi, kesibukan sebagai gembala, sebagai penginjil. Jadi ya almarhum Om Yoyo itu bisa dikatakan waktunya di Cianjur jarang gitu ya. Jadi kami, tapi kalaupun berada di Cianjur, kalau almarhum tidak digerakkan mungkin ya untuk dia mengajar, dia tidak akan ngajar. Sampai almarhum pernah bilang, saya merasakan ini siswa-siswi ini ada sesuatu yang belum beres sehingga saya tidak digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengajar karena begitu dekatnya almarhum dengan intiman dengan Roh Kudus sehingga luar biasa. Dia membagikan pengalaman itu. Dan ketika waktu itu Om Yoyo datang, kami sudah persiapkan dengan gaya yang khas. Almarhum dia datang, kami di aula kelas 1. Ya saudara, cuma kursi dan dia cuma duduk sedikit dan begini saudara. Dan yang pertama dia bilang begini kepada kami, Roh Kudus itu tidak untuk dipelajari. Kami sampai kaget kan, bertanya-tanya. Kan kita harus belajar juga. Yang penting adalah Roh Kudus kalian mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan begini. Jangan keluar dari sekolah Alkitab Cianjur ketika kalian belum penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Oke, dia ya karena mungkin di ijazah atau di daftar nilai ada Roh Kudus atau pneumatologi, jadi harus ambil nilai, jadi mungkin ada dibawakan. Kami dikasih ujian juga. Pertama dia mengajar, sudah. Minggu berikut almarhum datang, yang ngajar dulu di kelas 2 itu, kalau sekarang kelas 2 itu di ruang makan dan jaraknya cukup jauh, mungkin boleh 50 meter ya, ruang makan sama aula 50 meter. Almarhum selesai ngajar kitab Wahyu,
Dia kasih penyembahan yang kakak-kakak kelas kami penyembahan. Dan dia langsung datang di kelas 1 yang kami lagi menantikan almarhum mengajar. Almarhum sementara mengajar, yang di kelas 2 yang di ruang makan masih penyembahan. Dan kata almarhum bilang begini, tolong bilang ke staf, suruh berhenti yang ada di kelas 2. Udah disuruh berhenti. Dan ketika almarhum mengajar saudara dengan penuh karunia Roh Kudus, saya katakan seperti itu karena saya muridnya merasakan itu. Sementara kami kalau almarhum itu duduk mengajar, kami disuruh memang konsentrasi penuh. Apa yang kami lakukan? Tangan kami, dua tangan kami. Jadi posisinya duduk dua tangan. Yang goyang. Duduk. Dan fokus kami kepada guru kami yang mengajar. Saya saudara, itu pengalaman yang sangat indah yang saya rasakan. Di sebelah saya ada teman saya duduk di tengah paling belakang. Ketika almarhum bilang begini, sebentar, yang siswi perempuan di sebelah kanan saya maju ke depan. Dan siswa di sebelah kiri saya maju ke depan. Nanti sebentar ketika saya suruh sembah Tuhan, sembah Dia, kalian harus buka mulut kalian untuk menyembah Tuhan. Terima kasih pokoknya pujian. Sementara almarhum baru kata-kata seperti itu, belum suruh maju saudara. Tangan saya, saudara, gemetar. Aduh, saya jujur saudara, dari kehidupan yang gelap masuk sekolah Alkitab, belum mengerti pemahaman seperti gitu. Aduh, yang dalam diri saya ini, kayaknya ada sesuatu yang beda. Saya merasakan akan hal yang sama. Dan saya melihat teman saya cuma lihat dikit, sudah getar-getar begini. Saya bilang, Tuhan, kayaknya ini saya belum siap untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu almarhum sementara ngomong. Nanti sementara pengajaran Roh Kudus disampaikan. Dan apa yang saya lakukan? Saya cuma tutup mata. Saya buka hati, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja. Dan dalam diri saya ini, kayaknya mau teriak. Benar-benar saudara. Dan akhirnya maju ke depan, tibalah kami maju. Pas maju ke depan berlutut saudara, saya sudah tidak tahu apa yang saya omongkan. Saya sudah tidak menyadarkan diri. Saya dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Begitu luar biasa. Dan almarhum sudah pulang ke rumah. Saudara, 1,5 jam kayaknya itu kami menyembah Tuhan itu. Udah gak rasa, staf tinggal datang. Udah bangun. Ada yang sudah terlentang, ada yang sudah tertidur ya, bukan tidur, karena kuasa Tuhan bekerja. Ya saudara, nah ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika orang-orang pada waktu itu ya. Mungkin boleh shoot ke sini, saya mengcopy ya. Peta bagaimana daerah-daerah Roh Kudus bekerja pada waktu itu. Yang merah ini pusat Yerusalem. Bagaimana murid-murid Petrus dan teman-teman yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, di atas kepala mereka tampak lidah-lidah api, seperti lidah api, tiupan yang kencang. Di sini saudara ada orang Roma jauh saudara berkumpul, ya, Kirene, Mesir, Asia, banyak. Ada yang Elam, Arab, Media, semua berkumpul. Mereka melihat dengan jelas murid-murid itu berbahasa-bahasa lain. Dan yang herannya begini, bahasa lain itu bahasa pengagungan atau karya Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Mungkin kalau bahasa Inggris, praise the Lord, thank you Jesus, Engkau luar biasa. Kalau bahasa Manado, Tuhan Yesus Engkau tak lalu pambae dalam kehidupan saya. Kalau misalnya orang Sunda, ya orang Sunda, aduh Tuhan Engkau terlalu baik gitu. Orang Batak, terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Orang Ambon,
Ya, terima kasih. Beta merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus. Kalau misalnya orang Papua, sama juga mungkin. Beta terima kasih. Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Dan lain sebagainya. Berkumpul. Dan saya tertarik saudara di ayat yang ke-11 mengatakan begini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab, mereka mendengar kata-kata bahasa ini. Petrus dan teman-teman mereka mengatakan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa orang yang hadir pada saat itu tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saya katakan bahwa ini awal mula gereja Tuhan bekerja, sehingga ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka mengatakan bahwa sungguh Tuhan itu ajaib dan mereka boleh menyaksikan kepada banyak orang. Begitu luar biasa. Awal mula gereja Tuhan boleh memberitakan Injil dengan berani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan luar biasa, gak takut lagi. Itu luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saudara, kita tidak lagi memperingati atau tidak lagi, oh Tuhan curahkan rohmu sekarang, tidak. Sekarang kita cuma memperingati bagaimana Roh Kudus boleh bekerja sampai hari ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti ibadah live ini, kalau misalnya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau ada yang mengganjal ketika engkau menjalani hari-hari ini. Kenapa? Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa untuk mendewasakan saya dan saudara. Tapi menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak saling serang satu dengan yang lain. Aliran saya yang paling benar, gereja saya yang paling benar. Apalagi mengenai bahasa roh banyak menjadi perdebatan. Saya berani menyampaikan itu karena saya mengalami. Ya, ketika kita hanya teori saja yang pemahaman ini begini, bahasa roh begini-begini, tapi tidak mengalami saudara, alami Roh Kudus itu, bukan. Jadi kita debatkan. Dan saat ini gereja Tuhan sedang bertengkar, itu mungkin belum didewasakan oleh Roh Kudus. Dengan luar biasa. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal mula gereja Tuhan dengan luar biasa, dengan sangat kuat, berani memanifestasikan Roh Kudus itu kepada jemaat-jemaat yang ada. Nah, yang menarik saudara di sini ini kan banyak bahasa. Kalau dalam Kejadian 11 banyak bahasa, ya, Menara Babel. Kisah Rasul pasal yang kedua. Banyak bahasa. Tetapi Tuhan tidak kacaukan. Tuhan menyatukan mereka untuk sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi yang kedua saya katakan bahwa pelajaran penting dari hari Pentakosta ini, yang kedua, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mendewasakan seseorang ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, dari bersungut-sungut, dia tetap semangat, tidak bersungut-sungut lagi. Dengan kekuatan yang kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau yang menarik di Kejadian pasal 11, bagaimana orang-orang pada waktu itu mendirikan Menara Babel, ada banyak bahasa. Tetapi kenapa banyak bahasa pada waktu itu, tapi Tuhan kacaukan? Banyak bahasa Tuhan kacaukan karena ada motivasi yang tidak baik. Di Kisah pasal 2, banyak bahasa, tetapi Tuhan satukan mereka untuk sama-sama mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja melalui
rasul-rasul, murid-murid berkembang dan muncul aliran Pantekosta karismatik tahun 1901 ya, ada seorang mahasiswi yang bernama Agnes Osman masuk dalam sekolah Alkitab yang didirikan oleh Charles Parham di Topeka, Kansas. Ketika ya Charles Parham menumpangkan tangan kepada seorang mahasiswi Agnes Osman, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berkata-kata, berbahasa roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ketika tahun 1906, 9 April 1906 di Los Angeles, ada suatu kebaktian yang dipimpin oleh pendeta William Seymour, kulit hitam atau negro. Dia menumpangkan tangan dalam suatu kebaktian itu. Ada 7 orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan William Seymour dan Agnes Osman sama-sama mereka adalah murid dari Charles Parham. Dengan begitu luar biasa berkembangnya zaman. Ya, tahun berganti tetapi Roh Kudus boleh bekerja ya di daerah Amerika, bekerja dengan luar biasa melalui Agnes Osman, William Seymour, 7 orang pada waktu itu, bahkan murid-murid yang lain, mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan disertai oleh tanda-tanda kuasa Roh Kudus. Tahun 1921, 2 keluarga dari Amerika berkebangsaan Belanda, Claveren dan Grosbeck, 2 pasang keluarga. Mereka diutus oleh hamba Tuhan dari Amerika, Bethel Temple, pendeta Offler, diutus ke Bali. Tapi apa yang terjadi? Di Bali mereka ditolak, tapi sebelum ditolak mereka mengadakan orang kusta disembuhkan. Wah, pokoknya banyak mujizat-mujizat dilakukan di Bali. Tapi pada waktu itu ditolak. Orang Bali menolak keberadaan mereka, tapi benih-benih itu sudah ditaburkan. Benih-benih firman, benih-benih Roh Kudus sudah taburkan di Bali. Datang mereka di Surabaya, ya, di Cepu, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Muncullah pionir-pionir GPDI pada waktu itu. Runkat, almarhum Lumoindong, Lumenta, dan lain sebagainya. Mereka boleh dengan berani. Jadi ada yang kesebar ke Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, dengan luar biasa. Sehingga sampai saat ini gereja Pantekosta di Indonesia boleh ada semua karena pekerjaan Roh Kudus dengan berani memberitakan firman Tuhan. Ada suatu kejadian juga, alumni Sekolah Alkitab Palembang memberitakan firman Tuhan di daerah kepulauan, daerah Sumatera, masih naik perahu lagi, tapi mati syahid. Dengan berani memberitakan firman Tuhan disertai oleh tanda-tanda kuat kuasa Roh Kudus. Ya, saya teringat saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 tahun lalu saya diundang khotbah di Bogor. Teman hamba Tuhan selesai pelayanan, dia cerita kepada saya. Pernah dia ditelepon, ring, ini Pak Pendeta, nama ini. Iya benar saya, Pak Pendeta sekarang. Pak Pendeta pergi ke dealer dan perkenalkan nama Bapak Pendeta. Langsung saja perkenalkan. Pergilah dia ke dealer mana ya? Dealer Honda. Ini kesaksian dari teman saya. Bagaimana pengalaman Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Jadi kenapa saya katakan itu? Roh Kudus itu pengalaman, bukan teori. Pengalaman, ya. Dan sampailah dia di dealer Honda, dia datang ke bagian yang menangani itu.
Saya pendeta ini. Oh iya, kenapa? Saya cuma disuruh datang ke sini. Dan apa yang terjadi, saudara? Iya, Pak Pendeta, Bapak ambil motor ini, bawa pulang. Dan sampai hari ini katanya teman saya bilang, dia tidak kenal siapa yang menyuruhnya untuk ambil motor itu. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, siapa lagi, saudara? Yang kedua, kesaksian. Dia sementara penyembahan, berdoa menyembah Tuhan, tiba-tiba berbicara dalam hidup dirinya, di hatinya. Kamu sekarang pergi ke rumah sakit yang ada. Cari ada pasien, seorang bapak. Dia beragama Buddha. Pergi karena dia mengalami kanker yang sangat parah, kritis. Teman saya ini dia langsung dengar-dengaran, dia pergi. Aduh, rumah sakit mana? Lantai berapa? Nomor berapa? Ya udahlah, dia pergi ke rumah sakit, jalan-jalan. Udah jalan-jalan dan apa yang terjadi? Ada di itu mungkin di Oke, ya. Dan akhirnya ketika dia sampai di rumah sakit, teman saya langsung bilang begini, Bapak nggak meninggal, kan 22 hari. Dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saudara, sangat penting, betapa penting Roh Kudus memenuhi saudara. Gak usah lah berdebat, oh gini-gini Roh Kudus gini-gini. Berdebat, tapi saudara tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, roh yang lemah lembut akan menuntun hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, daripada kemenangan kepada kemenangan, daripada kesempurnaan kepada kesempurnaan, akan memenuhi saudara. Jadi saudara, kesempatan ini pengalaman yang indah, momen hari Pantekosta. Saudara alami dan rasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara hingga terpancar ada sukacita dalam kita menjalani hidup ini. Kita tidak khawatir, kita tidak perlu takut, ragu. Kalau Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, Dia akan memberikan roh keberanian. Ketika apabila penghibur itu datang, Dia akan menginsafkan. Kalau saudara hari-hari ini masih terikat dengan dosa, Roh Kudus siap menyadarkan, kamu telah salah, kamu telah berdosa. Berkhianat kepada istri, berkhianat kepada suami, berkhianat kepada pemimpinmu. Roh Kudus yang akan menginsafkan. Ketika engkau ada jalan yang salah, Roh Kudus yang akan menuntun ke jalan yang benar. Ketika mungkin engkau berduka cita ditinggalkan oleh orang yang engkau kasihi, Roh Kudus akan memberikan sukacita yang akan menghibur saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan ini saudara yang dikasihi, mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya tidak melihat saudara yang mengikuti acara live ini. Yang saya cuma rindukan, tetap fokus di tempat duduk saudara masing-masing, atau di tempat saudara mengambil bagian dalam live ini. Biarkan Roh Kudus bekerja pada kesempatan ini. Biarkan Roh Kudus memenuhi saudara kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Roh Kudus siap memenuhi saudara. Ada kekeliruan saudara menjalani hidup ini, Roh Kudus yang akan mengklirkan itu kekeliruan. Kamu telah salah dalam menjalani hidup ini. Oke, kita akan nyanyikan pujian. Saudara boleh ikut di rumah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami mau buka hati kami. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ini jiwa kami Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati saudara. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dari awal lagi kita menyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Lir dalam, jangan batasi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati saudara. Roh Kudus siap memenuhi. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya minta dengan kasih, saudara mungkin boleh nyanyikan pujian ini dari awal di rumah saudara masing-masing. Saya akan menuntun saudara. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Saudara boleh nyanyikan pujian ini sambil musik dinyanyikan. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi saudara di rumah dari awal. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, Engkau boleh penuhi kami, mengalir dalam hidup kami. Ini jiwa kami. Jiwaku. Yes Tuhan. Ketenangan sejati kami boleh temukan di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal, teman-teman pemusik boleh nyanyikan lagi. Yes, kami percaya kami boleh ada sampai saat ini karena Roh-Mu yang boleh mengkuatkan kami Tuhan. Dan jiwa kami boleh tenang di masa-masa yang sukar bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku, kami siap untuk dijamu oleh Roh-Mu Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidup kami. Tidak ada lagi keegoisan kami Tuhan. Yang nampak adalah Roh-Mu yang boleh bekerja dalam hidup kami. Di altar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, hati jamahan, berserah
kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau pengalaman-pengalaman indah bersama-Mu Yesus. Oh Roh Kudus, penuhi kami, puaskan kami, jamah kami. Haleluya. Engkau bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Yesus, kami tidak mampu dalam kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, kekuatan kami sendiri. Tetapi ketika Engkau mengambil alih hidup kami Tuhan, kami boleh melakukan perkara yang besar. Haleluya. Oh Yesus, ku buka jamahan, terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka jamahan, terserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ini hidup kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami, sehingga yang nampak bukan ego kami Tuhan, bukan kedagingan kami Tuhan, bukan apa yang hal-hal yang menyakiti hati-Mu, tetapi yang nampak adalah Kristus, Roh Kudus yang memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengalaman dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, pada orang-orang yang berkumpul. Mereka dengan berani, dengan luar biasa, dipimpin, dituntun, disertai oleh Roh Kudus, mengadakan tanda-tanda yang heran. Pengalaman juga di Azusa Street, bagaimana Roh Kudus boleh bekerja. William Seymour dengan gagah berani ditumpangkan tangan, Roh Kudus boleh menjamah. Dan pengalaman-pengalaman rohani itulah Tuhan yang kami rindukan, kami nikmati setiap saat dalam kami menjalani hidup ini. Pengalaman-pengalaman itulah yang kami rindukan, kami nantikan. Sehingga mungkin walaupun tantangan yang berat di depan kami berani, kami kuat, kami mampu. Sehingga kami boleh katakan bukan oleh kekuatan kami, melainkan karena kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kami boleh kuat bertahan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Teraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya, firman Tuhan itu boleh menjadi penerang dalam langkah hidup kami. Tuhan memberkati yang mengambil bagian dalam ibadah live streaming ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan meja Tuhan. Urapi kami, layakan kami sehingga kuasa tubuh dan darah-Mu kami boleh nikmati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan meja Tuhan. Saudara, jangan kecil hati, wah saya tidak menyiapkan roti dan anggur di rumah. Gak apa-apa, yang menyiapkan boleh ambil sama-sama. Tolong
bagikan saja. Kami di studio ya, di rumah pemain musik, kami boleh ikut ibadah. Mungkin anggurnya biar enggak itu dibuka aja dulu. Siapan. Atau teman-teman di rumah, saudara di rumah yang kalau nggak ada roti tapi pengen ikut perjamuan, tunggu ya saya beli roti. Sudahlah, nggak apa-apa ya saudara. Karena ini kami ya ya mengadakan perjamuan tiap akhir bulan juga. Oke. Para persiapan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Boleh baca ayatnya. Wah, saya diberkati. Lukas 7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kan persiapan sebelum kita masuk dalam perjamuan meja Tuhan, lagi dibuka saja yang anggur. Oke, kalau sudah, kita akan mendengar ketentuan perjamuan meja Tuhan pada saat ini ya. Ambil ayat belum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti angkat di tangan kanan kita. Siapkan hati kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Jadi double ya. Kita dibenarkan dan kita disucikan, bahkan kita didewasakan melalui pengalaman Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman roti yang adalah gambaran dari tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saudara, kita ambil cawan, tangan kanan kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita mengimani bahwa anggur ini gambaran dari darah Kristus yang sudah tercurah untuk saya dan saudara, menyucikan segala dosa-dosa kita. Dengan iman bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saudara, dengan kasih nanti minta saudara Yosua akan berdoa. Mari saudara-saudara yang terkasih kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar di hari Pantekosta ini Tuhan kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur, hanya terima kasih kami Tuhan yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Biarlah juga Tuhan di hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari penuhan Roh Kudus Tuhan, biar kami boleh senantiasa dipenuhkan oleh Roh Kudus Tuhan, biar Roh Kudus boleh menyertai kami, boleh membimbing kami Tuhan, boleh selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, biar kehidupan kami boleh terus tambah berkenan kepadamu Tuhan.
Terima kasih buat darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan yang udah boleh dicurahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih. Kami tutup ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, berkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat hari Pantekosta. Percaya kuasa api Pantekosta bukan saja menyala 2000 tahun yang lalu, bukan saja menyala tahun 1900-an, bukan saja menyala di Bali 1920-an, tapi sampai saat ini masih tetap terus menyala, membakar semangat kita dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.